Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Saya merasa, ya Allah, kalau nggak ingat Allah mungkin saya udah hidup saya akhiri seperti itu ya. Tapi saya mengingat Allah nih. Ujian Allah kenapa berat sekali ya. Buka lagi surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu tidak baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagimu dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Disinilah manusia kadang sok merasa lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan Bunda Email. Ibunda email. Iya. Bunda email ya. Bunda email sehat ya Bun? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Bunda email nih putranya berapa nih? Alhamdulillah Allah mengaruniakan saya satu putra dan satu putri. Alhamdulillah. Yang paling besar Yang paling besar putri. putri, kemudian yang nomor 2 Yang nomor 2-nya meninggal, Ya. kemudian ada lagi adiknya. Jadi dianggap sebagai yang bungsu ya. Iya betul. Itu yang laki-laki. Laki-laki. Yang pertama usia berapa? Yang pertama usia 18 tahun. Oh udah besar ya. SMA itu gini. Iya. Atau udah lulus SMA? Alhamdulillah saya dan suami saya pondokkan pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Jawa Timur. Alhamdulillah dia lulus. Alhamdulillah punya prestasi. Alhamdulillah. Ya Ini alhamdulillah. kebanggaan kami walaupun kami pas-pasan hidup ekonomi. Pesantrennya di Ponorogo, ngabdinya di Bekasi. Iya betul. Itu selama ngabdi itu dapat gaji ya? Kata dia ceritanya kan aku nggak dibayar juga. Alhamdulillah nih baru-baru ini katanya dibayar cuma 300. Tapi saya bilang syukuri karena kamu kan di situ bukan mengajar secara total jadi guru ya nih, tapi mengabdi. Tidurnya, makannya gimana? Dia dijamin sama adik saya, bapak saya, orang tua saya. Oh, bukannya di tempat dia bekerja yang makan sama tidur dibayar dari sana? Tidak, dia jadinya ikut keluarga saya karena Ikut keluarga di iya, Bekasi. keluarga saya di Bekasi, kebetulan adik saya. Jadi anak itu yang pertama ibaratnya bunda sudah tidak mengeluarkan biaya lagi gitu ya. Iya, gitu. Tidak mikirin untuk bulanannya gitu, karena anak udah mandiri, udah ada yang nanggung adalah adiknya atau tantenya ya. Iya. Tantenya gitu ya. Alhamdulillah, meskipun tantenya juga punya anak yatim. Iya. Alhamdulillah ya. Ini adalah ujian buat Bunda Email. Kemudian yang kedua siapa namanya yang Itu yang terakhir Sahrul Sahrul. Ramadan. Oh iya, usianya berapa? Usianya 11 tahun. 11 tahun. Nah, Sahrul sendiri ini gimana nih kondisinya, dia seperti apa gitu? Bisa diceritakan? Arul itu sebenarnya dibilang anak ya seperti anak-anak biasa. Cuman Allah memberikan dia yang mungkin buat saya kalau di mata orang lain yang normal ada kekurangan. Hiperaktif atau ADD istilah kedokterannya, dia punya khusus, dia istilahnya anak khusus, anak spesial. Kalau kami bilang anak surga ya nih, anaknya kelakuannya ya hiperaktif, dia telat belajar, dia punya kekurangan yang tidak disadari, tetapi dia memiliki itu gitu. Dan saya menyadarinya waktu dia sekolah SD, dia nggak naik kelas, sempat nggak naik kelas di sekolah negeri. Setelah itu saya bilang, kenapa ini anak gak naik kelas? Akhirnya saya bawa dia ke psikolog, memang nilainya di bawah rata-rata nih. Terus saya bilang, ini mungkin gurunya juga udah bilang, Pak sayang, ibu maaf, Arul gak bisa naik kelas. Kenapa bu? Ya tadi bu, di kelas dia tidak bisa baca, bisa menulis, seperti itu. Setelah itu saya bilang, saya periksa dulu, saya sudah mengeluarkan surat nih. Sudah mengeluarkan surat bahwa dia tuh anak ABK. Ya tapi telat nih, waktu itu dia sudah di pihak sekolah bilang dia tidak naik kelas. Saya kecewa banget nih ya, saya sebagai ibu, kok bisa ya anak seperti itu gitu loh. Saya tidak tahu kalau anak saya itu ABK. Jadi saya berusaha untuk menerima kenyataan. Waktu itu keluarga saya juga, suami saya jarang pulang karena dia kerjanya di Grogol, dagang di pasar.
Dia jarang pulang. Saya tinggal sama orang tua saya di sini di Pondok Bambu, tapi buat saya, ibu saya juga, bapak saya yang istilahnya buat apa, yang ngasih pemasukan, ngasih bantu-bantu, Memberi nafkah. ya bantu suami saya juga, ibarat kata kalau ada kesulitan ekonomi. Anak saya meninggal Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa bulan meninggal? 10 hari, Bi. Baru lahir ya? Iya, baru lahir. Hanya berapa waktu aja saya tinggal sama orang tua saya. Oke, kemudian nih waktu hamilnya nih, bisa Bunda ceritakan waktu kronologis waktu hamil Arul tuh, Bunda ada tanda-tanda nggak nih gitu kalau dia pada akhirnya punya keistimewaan ya, kelebihan? Saya itu tidak menyadari nih kalau dia itu orang lain nih. Jadinya pihak keluarga suami saya bilang ke saya, ini anak apa sih nggak bisa diem, bener rasa bener. Dia berapa Waktu sih? itu masih Sahrul 3 tahun saat 4 itu? tahunan. Balita. Iya, balita. Dia tuh nggak bisa diem. Terus dia kalau marah, palanya tuh dibenturin ke dinding. Cedut-cedutin gitu kepalanya. Itu dia kalau marah itu nggak bisa diem. Anaknya sama, setelah semakin hari dengan usianya dia semakin bertambah, mungkin saya harus lebih banyak perhatian ke dia ya, Mia. Tapi ternyata benar, ternyata dia memang anak kebutuhan khusus, anak istimewa. Jadi saya dan suami saya nggak menyadari itu, Mi. Almarhum itu saya bilang, ayo ya kita bawa terapi. Dia bilang nggak usah lah, nanti aja. Tapi saya keras nih sama anak-anak, sama si Arul ini, saya harus bawa karena buat masa depan dia gitu. Apalagi pas kehilangan ayahnya, dia harus berdiri sendiri nanti kalau sudah besar. Dia tidak boleh tergantung sama orang lain gitu loh. Bagaimanapun caranya dia harus bisa mandiri seperti itu. Saya juga kan nggak tahu usia ya, Mia, kapan kita mau pergi, kita nggak tahu dipanggil Allah kapan. Tapi kan saya sedang persiapan anak saya untuk kuat mentalnya. Jadi Bunda bisa ceritakan waktu dia usia balita 3-4 tahunan ya, tadi ya disampaikan. Tadi Bunda bisa ceritakan waktu balitanya Sahrul ya, 3-4 tahunan itu mulai dia hiperaktif. Seperti apa sih supaya pembelajaran juga buat orang tua yang lain, bunda-bunda di sana yang nonton video ini, bahwa waspada dengan kondisi anak di saat mulai mengalami perubahan yang Bunda alami, yaitu hiperaktif kepada Sahrul ya. Seperti apa itu yang pernah dilakukan? Misalnya marah, apa yang dia lakukan? Emosinya nggak stabil, bagaimana Bunda ceritakan? Marah, anak hiperaktif itu benar-benar kalau misalnya dia marahnya temperamental. Jadinya dia itu apa benda yang ada di dekat dia selalu lempar apa saja yang dia tidak mau mengangkat. Takut loh itu pisau pun ibaratnya kalau saya ditusuk sama dia, karena itu bahaya benar. Makanya saya bilang ini anak bahaya sekali. Dia tidak tahu itu bahaya, benda itu bahayanya tidak tahu dia. Pokoknya apa yang di sekeliling dia hanya dengan amarah buat dia. Itu kalau kemauannya nggak ikutin. Kebetulan dia juga gak manja ya, Mia. Mungkin karena dia bungsu, saya juga terlalu manjain dia. Tapi sering diejek. Sampai sekarang? Iya. Sekarang juga? Masih. Di sekolah itu dia sering dibilang aku dibilang anak yatim terus. Aku gak betah, Bunda. Dia pernah sering menyuruh saya pindah sekolah. Bukannya nggak boleh ya, dilarang membuli teman-teman sekolah, nggak ada peraturan seperti itu ya? Gurunya nggak lapor ke guru? Saya belum lapor ke guru, cuman saya pikir dia kemarin curhat sama saya, Bunda, aku nggak mau sekolah di situ lagi deh, teman-temanku jahat katanya. Nggak baik, nggak jahat, Bunda, baik. Saya berusaha untuk ini saran saya, Bunda harus ada koordinasi juga dengan guru, karena mental anak itu nanti takutnya akan down dan mengalami masalah kalau dia sering dibully. Itu pada akhirnya koordinasi ke guru, bilang bahwa nih anak saya dibully, nanti guru akan memberikan penjelasan, nasihat kepada murid-murid yang lain, kamu nggak boleh begini gitu lah Kak Sahrul. Jadi jangan didiemin aja, nggak apa-apa, jangan, harus bicara sama guru. Nanti saya itu padahal sebenarnya Arul itu harus ditungguin. Oke, kembali ke tadi ya, kita mau sharing, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Di saat masih balita itu kalau marah dia lempar-lempar gitu ya. Iya. Tapi
dia ngikutin nggak apa yang kita ajarkan, misalnya nyanyi lah lagu anak-anak, dia mau ngikutin nggak? Dia jarang mau ngikutin, jadi dia dengan dunianya sendiri. Kadang apa yang kita ajarin sama dia mau maunya sendiri. Dia lebih baik cara main handphone, dia sangat tergantung sama gadget. Ya, waktu dia masih umur balita itu, kembali ke balita, ini yang kita bahas masih balita ya. Jangan lari ke dia yang udah besar, dan jangan. Waktu balita itu dia kan kalau emosi udah mulai lempar-lempar ya. Nah, waktu balita itu misalnya diajak, ayo tepuk tangan, atau kita ajak makan, sebelum makan berdoa, atau kita ajarkan apa, dia ngikutin nggak waktu balita? Sepertinya dia belum terlalu ini, agak kurang. Sudah mulai nggak bisa konsen fokus. Iya, jadinya apa yang kita instruksiin ke dia kayaknya dia nggak peduli, cuek gitu. Matanya kalau diajak bicara mandangin kita nggak? Matanya tuh natap mata kita nggak? Atau dia gini, kalau diajak ngomong tuh nggak mau ngeliat mata gitu? Kadang mau, kadang nggak nih. Jadi kadang-kadang. Jadi karena begini, kalau ciri-cirinya autis itu kan dia nggak mau menatap mata kita, lawan bicara tuh dia nggak natap, itu autis seperti itu ya. dia hiper. Adik Maksudnya kan kita nggak tahu, maksudnya ada nggak masuk mungkin dalam kategori itu juga, atau mungkin dokter sudah ngasih diagnosa bahwa dia memang 100% misalnya hiperaktif, itu seperti itu diagnosa dokter. Iya, ya kalau ada banyak nih. Jadi saya udah ke psikolog 3 kali, saya ke psikolog. Yang terakhir tadi dia bilang anak ini melawan sekali dengan saya. Jadi ya, sebetulnya dia bisa diarahkan karena dia ada rasa takut mau nurutin, tapi dengan orang-orang tertentu kan. iya, sepertinya seperti itu kayaknya ya. Kalau sama saya, sama ayahnya tuh udah nggak bisa. Mungkin karena orang terdekat kali ya. Mungkin kalau aku dimarahin, aku bisa dipeluk. Karena sama saya, bunda, nenek itu baik, kajet itu baik. Berarti dia paham dong dengan hasil dari materi pelajaran dia. Kalau dia nilainya rendah, dia tahu gitu ya. Dia tahu yang Dan dia perasaan tuh ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih gitu kan dengan hasil dari sekolah itu ya. bilang sendiri. Ternyata bener nih. Saya pernah ngetes dia dari Grogol Jelambar itu dia sendiri nih. Naik Jack Linko. Sendiri naik Jack Linko. angkot itu Iya. dari Sendirian. Jelambar ke, Jelambar, Jakarta Barat ke Grogol. emang sengaja dilepas atau gimana? Saya lagi ada masalah dengan suami saya pergi ke tempat ibunya. Ini istilahnya pergi ke rumah di Grogol. Saya kan tinggal di Jelambar. Dia ngajar ayahnya nih. Umur berapa itu? Ya umur 6 tahunan lah. Itu anak kecil, apa nggak hilang? Enggak, saya bingung kok tahu deh. Kan aku suka ikut saya sama ayah sama bunda naik ke pasar. Kalau ke pasar kan naik Jack Linko pakai kartu. Kan bunda kasih ntar kartunya sama aku. Aku dari mana ya? Bunda kasih kan ke aku tadi. Seperti itu. Saya pikir dia bohong ya nih, mauin ayahnya, mau ngejar ayahnya. Beneran ternyata nih. Saya kejar nih. Saya kan takut ya nih. Iya bu, kata supirnya. Ada anak kecil tadi. Tapi ke pasar saya anterin. Astagfirullah. PAUD, TPA dan langsung SD. Oh, PAUD, TPA langsung SD. Iya. Nah, waktu TPA itu kan belajar ikro segala macam ya. Itu dia ngikutin, bisa? Ngikutin tapi tidak sepenuhnya nih, nggak total. Bisa nggak sekarang baca-baca? Kata gurunya belum bisa. Belum bisa. Jadi Arab itu sulit benar untuk membaca huruf-huruf, cuman menulisnya bagus. ABCD juga masih sulit. Sulit. Tambah-tambahan 1 tambah 1 Sulit benar. sulit juga. Itu setelah SD masih mengalami kesulitan untuk susah konsentrasi ya. Betul, fokus. Oke, kemudian konsultasi ke rumah sakit itu masih dilakukan sampai sekarang. Saya baru mulai lagi, pas pindah di sini baru mulai. Oh gitu. Iya, tapi saya sudah sempat bawa ke rumah sakit jiwa. Saya lipat juga tes psikolog secara mandiri. Nah ini yang membedakan apa nih? Harus dicari solusinya kan? Iya. Tapi hariannya dia bagus, nilai harian. Terus yang jelek apanya? Ulangannya aja. Kemarin yang semester kemarin itu dia jelek. Saya lihat nilainya 3, matematika 3, bahasa Indonesia 4, tidak ada yang 5. Tapi baca belum bisa, masih sulit. Sudah bisa. bisa. Sekarang udah bisa. Sudah. Cuman ya tadi mungkin kalau saya nilai dari lingkungan kali ini ya, apa karena teman-temannya atau bagaimana? Karena dia bilang aku tidak mau sekolah di situ bunda. Kenapa nak? Kita pindah yuk. Kenapa harus pindah? Di situ tidak baik bunda, nggak baik teman-temannya. Seperti itu nih.
menurut dia apakah dia sering diejek, kalau istilah sekarang dibully gitu? Kalau saya melihat iya nih, dia terbentuk ada bulian teman-temannya. Saya pengen sekali ketemu sama kepseknya, sama gurunya sendiri. Arul ini dibully loh Bu, Itu harus dilakukan. karena dia sering diejek katanya Diejek aku yatim, apa? yatim. Yang Aku yatim yatim. banyak, bukan cuma dia. Ya cuman dia selalu didikin dasar yatim lu, yatim gak tahu diri. Saya pernah baca kemarin ditulis, temannya nulis yatim gak tahu diri. Ini siapa yang nulis ya? Saya bilang Arul yang nulis, bukan teman aku Bunda. Tulisnya di mana? Di buku. Buku dia. Iya. Bukunya itu difoto. Iya nanti saya. Selain dikatakan anak yatim, gimana temannya tahu kalau dia anak yatim? Kan pindahnya di situ bapaknya udah meninggal. Dia kan santunin nih. Jadi kalau ada santunan dia dikasih demi ya. Ya saya aneh gini nih. Pas Arul kan memang yatim, santunan itu banyak. Ya mungkin enggak kok Arul disantunin, mungkin seperti itu ya Mi, teman-temannya. Mungkin orang tuanya, kalau anak kecil kan saya rasa nggak tahu loh Mi, yatim itu mah kalau orang tuanya nggak ngasih tahu. Kalau saya nilai harusnya orang tuanya gimana ya, bisa menjelaskan kalau yatim itu nggak punya orang tua gitu, dan itu bukan maunya dia seperti itu. Kalau saya lihat di sini masalahnya ada kesenjangan antara komunikasi antara orang tua dengan guru. Jadi jangan diem aja kalau anaknya digituin, maju, bilang jangan takut. Bu guru, saya mau bertemu dengan ibu, saya mau komplain, saya mau bicara, ini masalah psikologis anak saya, gitu pun. Karena anak kalau terlalu dibully, didiemin, itu nanti drop. Dia bukannya ini sakit udah mau sembuh nih, digini dipencet-pencet ini lama-lama dia malah hancur. Banyak anak yang bunuh diri itu karena dibully. Jangan dibilang dibully itu hal yang normal, enggak, itu bahaya banget. Karena anak itu belum bisa memanage emosi dia kan. Kalau kita udah dewasa, udah bisa mengerem lah, mau marah udah bisa. Tapi kalau anak-anak nggak bisa, apalagi dia ABK, itu sangat dangerous lah. Saya solusinya, nasihat saya, bicara dengan gurunya, kepala sekolah juga boleh, tapi solusinya ke wali kelas dulu. Jangan langsung lari ke kepala sekolah, biar wali kelas nanti akan yang menghandle, mencari solusi, ngasih nasihat ke anak-anak muridnya bahwa ini nggak baik, ini anak yatim, ini anak seharusnya jangan dibully dan sebagainya. Harus itu ke wali kelasnya. Dia gini nih, Arul itu lebih senang dia tidak sekolah nih. Itu yang saya nggak suka. Karena ada tekanan-tekanan di sekolah. Gitu ya nih. Makanya saya bilang, Iya. sekolah nggak mau, aku malas, aku mau tidur. Nah, ketika dia, ayo mau ke rumah sakit lagi, kamu nggak sekolah? Nggak, kita ke rumah sakit aja lagi. Loh, ngapain sekolah? Nggak mau, Bunda, aku mau tidur aja. Kalau di sekolah temannya enjoy, asik, menyenangkan, pasti dia happy. Ini karena di sekolah itu ada tekanan, sehingga membuat dia malas. Sama aja kayak kita nih, kita mau keluar dikatain orang di jalan, males keluar, orang itu kalau gue jalan tetangga kanan kiri ngomongin gue gitu kan, males gitu. Sama aja, secara psikologis sama. Nah ini harus dicari solusi, jangan sampai didiamkan aja, itu bahaya buat psikologis dia. Sahabat KIK yang dirahmati Allah, ini ungkapan hati, curahan hati Bunda email, semoga didengar juga oleh bu gurunya di luar sana supaya bisa dicarikan solusi untuk Sahrul. Kemudian juga para orang tua siswa yang lain juga bisa memahami, memaklumi kondisinya, nasihatkan kepada putra putrinya jangan bully, karena bully itu sangat berbahaya. Bullying itu sudah dilarang. Di setiap sekolah itu bahkan ada pamflet yang sangat besar dilarang bullying ya. Mohon dipahami juga, kita orang tua harus bisa memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya, terutama mungkin di saat pelajaran agama itu harus diberikan masukan juga bahwa kita harus mengasihi sesama makhluk Allah, yaitu teman-teman, harus sayang sama teman, gak boleh saling menjelekkan. Mudah-mudahan didengar dan Bunda Emil dan setelah ini ada solusi ya, supaya bisa memberikan ketenangan batin. Karena masalah seorang ibu adalah kalau anak gak bahagia, ibu juga gak bahagia kan. Saya nggak mau anak saya hancur masa depannya. Saya ingin anak saya sukses ke depannya, Amin, insyaallah. menjadi orang istilahnya dirahmati oleh Allah, disayangi oleh dunia Allah. Sebenarnya saya sama dia patuh sama orang tua. Harapan kita itu seperti saya pribadi ya Mi, karena saya berharap Arul bisa jadi orang sukses di dunia dan akhirat, itu saja Mi.
bagaimanapun juga harapan seorang ibu dia bisa membahagiakan saya dan ayahnya, apalagi ayahnya sudah nggak ada yang saya berharap Arul bisa rajin ibadah, sholatnya rajin, sekolah kayak pintar. Itu harapan saya kepada anak. Saya nggak pingin nih, nggak apa-apa nih kami hidup dalam pas-pasan secara ekonomi, tapi anak saya bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Dan keterbatasan ekonomi bukan berarti kita nggak mampu loh nak buat maju seperti itu. Kasih orang terima, alhamdulillah, tapi jangan minta, jangan nangis, saya bilang seperti itu. Terus saya itu ada katanya dia suka minta ke teman-temannya, ya nak. Saya mikir lagi, minta apa nak? Saya minta uang nih katanya. Anak saya jadi kayak preman ya dalam hati saya. Kok jadi kayak orang seperti itu? Ada buktinya nggak kalau itu laporan itu harus ada bukti, misalnya foto, video, atau kalau cuma mulut doang susah kan? Nah itulah nih, sampai kata adik saya, Bun, itu ada CCTV tidak di sekolahan? Kalau ada CCTV itu bisa membuktikan. Kalau dengan lisan sendiri tanpa ada bukti nggak bisa seperti itu. Katanya temannya nyatet-nyatetin Umi, nyatetin utangnya Arul. Aku kan minta, aku dikasih uang bunda, aku nggak minta, aku dikasih katanya. Teman-teman aku ya, loh, dicatetin. Saya bilang tuh anak pintar banget nyatetin uang orang, saya bilang kayak bendahara gitu kan, seperti itu loh Mi. Jadi temannya itu bilang Arul minta uang, ngutang uang ke temannya, minta ke ibu-ibu katanya. Saya shock banget Umi dengan kejadian itu. Saya Bun, setiap ada masalah itu jangan ditunda untuk menyelesaikan, jangan lari dari masalah. Ada masalah, selesaikan segera. Karena orang hidup itu satu masalah datang, besok akan masalah lagi. Masalah yang pertama belum kelar udah ada lagi, begitu. Jangan seperti itu, nanti pusing kita. Masalah yang besar itu timbul karena masalah-masalah kecil yang tidak segera diselesaikan. Dalam hidup setiap ada masalah selesaikan, finish. Datang lagi masalah, selesai gitu. Jangan ditunda. Kalau ditunda nanti numpuk yang ada kita stres, nanti stroke gitu kan. Nah, hidup itu setiap masalah harus segera diselesaikan. Kuncinya ingat, masalah besar itu muncul karena masalah kecil yang tidak segera diselesaikan. Harus seperti itu, dan kita harus belajar untuk mendekatkan diri. Setiap apa yang kita alami, manusia, semua makhluk hidup punya masalah. Allah berikan masalah itu sudah berikut kuncinya. Kita diminta untuk ikhtiar mencari kuncinya. Oke. Kuncinya udah ada kok, Allah udah sering berikan. Ini nggak masalah, satu paket sama kuncinya kamu cari sendiri. Nah, ikhtiar kita pasti usaha dan doa. Doa jangan putus. Setelah doa dan usaha, kita tawadhu, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan menggerakkan semuanya. Ini manusia cuman nggak mau usaha, ngeluh doang, sholatnya enggak, udah nggak kelar-kelar tuh masalah. Deketin Allah yang maha besar, Allah yang maha memberikan semua jalan keluar. Tahajud kuncinya. Saya juga punya masalah, tapi saya selalu nangisnya sama Allah. Malam itu bangun sholat, ya Allah ini gimana. Alhamdulillah nggak pakai hitungan menit, ada solusi. Karena apa? Mintanya kepada yang Maha Kuasa. Berikan saya kekuatan ya Allah. Semua datangnya dari Engkau, saya kembalikan kepada Engkau. Ya Allah, mohon kekuatan, mohon diberikan jalan keluar. Allah maha membuka pintu rezeki dari manapun. Pintu-pintu tertutup, tapi ada jendela-jendela yang terbuka. Allah akan berikan. Kalau dihina, itu jangan dilawan. Tutup kuping, tutup mulut. Karena orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, itu dosa kita berpindah kepada dia. Dalam Islam seperti itu. Dan kebaikan, pahala baik orang tersebut yang menghina itu pindah ke kita. Ngapain kita udah berbuat baik, pahalanya dikasih orang, kan rugi. Jadi kalau ada yang menghina, mencaci, dimin aja, istighfarnya, astagfirullahaladzim, saya sedang diuji. Ujian ini untuk menaikkan derajat saya ya Allah.
Orang kalau mau naik kelas kan selalu ujian. Kalau nggak lulus nggak naik kelas. Hidup juga sama, Bu. Kita diuji setiap orang itu udah sesuai cobaannya dengan kemampuan masing-masing. Bunda diuji gini, Allah mau tahu karena Bunda sanggup, karena Bunda bisa Bunda bakalan lulus. Makanya diuji begini. Kuncinya kembali kepada Allah. Ini dari Engkau ya Allah, saya kembali kepada Engkau, saya ngadu. Semua orang punya masalah, kok. Larinya kepada Allah. Insya Allah Bunda mampu, Bunda kuat, Bunda bisa, karena Allah Maha mengetahui. Iya, doain aja Bi, saya kuat. Insya Insya Allah. Allah, insya Allah. Saya kuat jadi orang tua yang baik buat anak-anak saya, insya Allah. Insya Allah. Kadang saya pikir Allah mengambil suami saya, dapetin anak seperti Arul, keadaan saya seperti ini, entah apa. Benar, saya cara Allah menyayangi saya berusaha untuk positif tinggi dalam kehidupan saya, Bi. Saya berusaha, insya Allah, kalau memang terbaik buat saya, mungkin menghapus dosa-dosa saya, yang saya tidak sengaja dan saya sengaja, mungkin saya harus bisa terima ya, Bi, ya. Dengan keadaan saya sekarang saat ini, saya kadang harus belajar. Kali tadi Bunda jangan putus asa, jangan punya pikiran ingin mengakhiri hidup. Masalah di dunia itu kematian bukan solusinya. Ya, misalnya ada orang bunuh diri, pusing masalah dunia, enggak. Karena di sana, di akhirat sana itu masih dituntut pertanggungjawabannya. Dan kalau misalnya nih orang meninggal karena bunuh diri, terjun dari lantai 15, nanti dia akan terjun terus tuh sampai akhir kiamat terus, terjun hidup lagi begitu terus kan. Nah, kita ada Allah, kita orang muslim, kita sholat, ambil air wudhu, baca ayat kursi, kita baca surah yasin, tahajud akan menenangkan insya Allah. Kembali lagi kepada Allah. Ya, kan? Amin, insya Allah. Baik. Saya juga saya bilang, kok Allah menguji mungkin Arul ini sebagai ujian ya, Bi, ya. Mungkin ini sebagai jalan untuk mengangkat derajatnya, Bunda, ya kan? Ingat waktu Aziz itu kan? Ibunya Aziz diangkat derajatnya oleh Aziz, ya, malah anaknya yang cacat, ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah, karena apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk hambanya, dan hambanya kadang merasa sok paling tahu bahwa ini nggak baik buat aku. Tidak, Allah Maha mengetahui. Ini adalah ujian untuk menaikkan derajat kita menjadi lebih baik lagi. Asal kita sabar, kita kuat, jalani ujian ini. Tahajud, saya sampaikan tahajud solusi. Bangun, ambil air wudhu, tahajud, nangis sama Allah. Ya Bunda, semoga Bunda diberikan kekuatan, ya, tanggung jawab, karena ini titipan anak itu bukan titipan dari manusia lagi, tapi titipan dari Allah. Kita harus tanggung jawabnya kepada Allah. Maka itu saya bilang ke anak saya, kalau nggak sholat nggak ngaji, saya rasanya membenci dia, Bi. Saya bukan sadis ya, Bi. Ke Arul walaupun dia masih kecil, saya bilang 10 tahun itu Rasulullah itu suruh mukul, nah kalau nggak mau sholat, saya bilang kayak gitu. Ya mungkin Arul kan pikirannya belum ini ya, Bi. Tapi saya tetap tiap hari, ayo nak sholat, saya ngaji, ayo sholat ngaji. Sholat ngaji, belajar yang benar, itu aja minta Bunda sama kamu, nggak minta yang lain. Baik, Bunda Imelda, ini ya curahan hatinya, semoga didengar oleh penonton YouTube channel Kafalah Al Insan Al Khairiyah atau KIK. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mari kita juga penonton bantu doakan untuk Bunda Imelda, semoga diberikan kekuatan, kesabaran dengan ujian, diberikan titipan dari Allah, seorang putra yang ABK dan suaminya juga sudah meninggal, jadi single parent, mengasuh anak sendiri, sementara beliau juga tidak ada pekerjaan ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar oleh Allah, disehatkan, mampu lulus dari ujian ini. Terima kasih penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.